warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Al Husna Course Channel with me, Miss Alda, di kelas Matematika. Oke, so hari ini kita bakal mempelajari salah satu submateri kelas 7 SMP, yaitu aljabar. Oke, sebelumnya di sini kita bakal membahas 3 submateri dalam aljabar, yaitu adalah konsep aljabar, unsur aljabar, dan juga operasi aljabar. Oke, yang pertama adalah konsep aljabar. Jadi, teman-teman pernah nggak melihat soal matematika itu, dia itu ada bergandeng sama huruf? Ya kan, misalnya kayak 2A, atau 3B, atau 4X, 5Y, dan sebagainya. Jadi, dalam aljabar, huruf-huruf ini, itulah yang dikatakan dia sebagai aljabar. Atau bisa kita katakan aljabar itu adalah cabang matematika yang menggunakan huruf untuk mewakili suatu bilangan yang belum diketahui. Nah, maksudnya gini, misal kita masuk contoh yang pertama. Sebuah bilangan jika ditambahkan 3 hasilnya adalah 5. Sebuah bilangan yang jika ditambahkan 3 hasilnya 5. Nah, di sini kita nggak tahu nih sebuah bilangan ini nilainya berapa, ya kan? Jadi, kalau misalnya kita mau mencari sebuah bilangan ini berapa, otomatis kan kita tulis nih, sebuah bilangan yang kalau kita tambah 3 hasilnya 5. Nah, gini kan. Terus nanti kita mikir, sebuah bilangan kalau ditambah 3 dia jadi 5. Otomatis angka itu adalah 2, ya kan? Ini kita pindahkan ruas menjadi sebuah bilangan adalah 5 dikurang 3, yaitu 2. Berarti bilangan yang belum diketahui ataupun sebuah bilangan ini adalah 2. Nah, sekarang kalau misalnya kita perhatikan, kalau misalnya semua soal yang bentuknya seperti ini, terus kita bakal membuat sebuah bilangan yang tidak diketahui atau nilai bilangan yang belum diketahui itu dengan kalimat panjang seperti ini, otomatis dia bakal memakan waktu yang lama, ya kan? Nah, disinilah kita menggunakan konsep aljabar. Jadi, kita bakal membuat suatu huruf untuk mewakili kata-kata sebuah bilangan. Misal, kita menggunakan sebuah bilangan ini kita menggantikan dia dengan huruf A, misal. Nah, kita ganti dia seperti ini. Sebuah bilangannya, kita ganti dia menjadi huruf A. A, kalau dia ditambah 3, dia akan menjadi 5. Nah, kalau kayak gini, dia kan lebih efisien, ya kan? Lebih singkat. Kita juga menulisnya tidak perlu membutuhkan waktu yang lama. Nah, kalau kayak gini, lanjut. A sama dengan 5 dikurang 3. 5 kurang 3, 2. Berarti nilai sebuah bilangan itu adalah 2. Kembali lagi ke konsep. Huruf A ini adalah aljabar yang dia mewakili sebuah nilai yang belum diketahui. Oke, paham ya? Next, di nomor 2, contoh kedua. Misal, ibu membeli 3 kg apel seharga 54.000. Berapakah harga 1 kilo apel? Ya kan? Jadi di sini ibu membeli 3 kilo. 3 kilo apel harganya 54. Kalaulah nanti kita tuliskan 3 kg apel 54. Panjang, ya kan? Gimana kalau misalnya kita masukkan dia konsep aljabar, kita misalkan 3 kg apel ini dia menjadi 3A atau misalnya 3X. X di sini adalah mewakili nilai apel. Oke, jadi kita tuliskan dia menjadi 3X, itu artinya 54.000. Artinya 3X ini dia mewakili 3 kg apel. 3 kg apel itu harganya 54.000. Kita misalkan dia ke dalam konsep aljabar, dia menjadi 3X sama dengan 54.000. Nah, karena di sini dia mintanya adalah harga 1 kilo apel, otomatis kita mencari nilai X, ya kan? Harga 1 kilo apel, kita mencari nilai X. Berarti ini sama-sama kita bagi 3, biar hasilnya jadi 1. Ini kita bagi 3, ini kita bagi 3, ya kan? 3 bagi 3 dia jadi 1. 1X atau 1X ini bisa kita tuliskan menjadi X. X sama dengan, dah. Terus kita bagi lagi 54 bagi 3. 54 bagi 3 hasilnya 18.
Oke, berarti dapat kita peroleh bahwa kalau harga 3 kg apel adalah 54.000, sedangkan harga 1 kilo apel dia adalah 18.000. Next, kita ke unsur-unsur aljabar. Unsur-unsur aljabar ada 3, ada dia koefisien, ada variabel, ada konstanta. Jadi beda-bedanya, yang pertama, kalau koefisien itu adalah nilai dari suatu variabel. Misal, di sini kita punya 2x tambah 5 sama dengan 12. Koefisien di sini adalah si 2. Kenapa? Kita kembali ke definisi. Koefisien itu adalah nilai dari suatu variabel. Ingat, variabel itu adalah bilangan yang dia memiliki huruf. Dalam 2x tambah 5 sama dengan 12, yang dia bergandengan sama huruf itu adalah 2x. Di mana si 2-nya ini kita katakan dia sebagai koefisien atau nilai dari si x, nilai dari si hurufnya. Hurufnya di sini x, berarti nilai dari si x adalah 2. Begitu dia. Terus yang kedua namanya ada variabel. Variabel itu adalah huruf yang mewakili suatu nilai. Nah, kalau misalnya kita masuk contoh, 2x tambah 5 sama dengan 12. Ingat, variabel itu adalah huruf, berarti di sini variabelnya adalah x. Ya kan? Next, kalau misalnya kita punya contoh lain, misalnya 2x tambah 3y sama dengan 6 misalnya. Berarti variabelnya di sini ada 2. Variabel adalah huruf. Huruf di sini ada 2, berarti variabelnya ada x, ada y. Ya kan? Nah, yang ketiga, ada namanya konstanta. Konstanta itu adalah dia bilangan, dia tidak memiliki huruf atau dia berdiri sendiri tanpa adanya huruf di depan dia. Misal, 2x tambah 5 sama dengan 12. Berarti 5 dengan 12 itu adalah konstanta. Karena apa? Dia tidak memiliki variabel. Oke, paham ya bedanya? Berarti kalau dia koefisien itu adalah nilai dari si variabel. Kalau si variabel itu adalah huruf yang mewakili suatu bilangan. Terus kalau misalnya konstanta itu adalah bilangan yang tidak memiliki variabel. Oke. Yang ketiga, kita masuk ke operasi aljabar. Operasi aljabar ada 4, ada pengurangan, penjumlahan, perkalian, dan pembagian. Nah, di sini yang pertama adalah penjumlahan dan pengurangan. Kenapa di sini Miss bagi? Kenapa di sini Miss satukan? Karena aturan aljabar dalam penjumlahan dan pengurangan itu adalah sama. Dimana kalau kita mau menjumlahkan atau mau mengurangkan dalam suatu aljabar, dia aturan pertama adalah dia harus satu suku. Jadi kalau misalnya 8A ditambah 2B gitu, itu nggak bisa kita satukan dia menjadi 10AB. No, karena apa? Satu dia suku A, satu dia suku B. Jadi nggak bisa kita gabung. Oke? Contoh misalnya 8A tambah 5B kurang 12 dikurang 3A tambah 4B kurang 7 tambah 6A tambah 2B tambah 9. Langkah pertama yang harus kita selesaikan adalah kita buka setiap kurung. Baru nanti kita satukan. Oke. Berarti di sini 8A tambah 5B kurang 12. Hati-hati sama tanda negatif. Negatifnya kita kalikan ke dalam. Kalau kita mau membuka tanda kurung, operasinya adalah pengurangan. Pengurangannya kita kalikan ke dalam. Berarti ini min kali 3A dia menjadi min 3A. Min dikali positif 4B menjadi negatif 4B. Min dikali min 7 berarti dia menjadi positif 7. Ya kan? Terus sama positifnya kita kalikan ke dalam. Positif kali 6A berarti dia 6A tambah 2B tambah 9. Ya kan? Kalau sudah seperti ini, silahkan kita dekatkan yang satu jenis. Biar apa? Biar kita mudah untuk mengoperasikannya. Misalnya kita gabungkan suku A sama suku A, suku B sama suku B, konstanta sama konstanta. Contoh nih, berarti yang 8A nih dikurang 3A, terus ditambah 6A. Nah, A-nya udah habis, kita masuk suku kedua yaitu B. Berarti tambah 5B dikurang 4B, terus ditambah 2B. Terus yang terakhir adalah konstantanya, berarti dikurang 12 ditambah 7 tambah 9. Oke. Nah, kalau sudah seperti ini berarti tinggal kita operasikan karena di sini ini suku A, yang ini suku A, ini suku B,
Ini adalah konstanta. Oke, kita jumlahkan berarti 8 kurang 3 dia adalah 5. 5 tambah 6 berarti 11. Berarti ini adalah 11A. Oke, next kita ke suku selanjutnya. 5 dikurang 4 berarti 1 ditambah 2. Berarti dia menjadi 3. Berarti positif 3B. Terus kita selesaikan konstantanya. Minus 12 tambah 7 itu adalah minus 5 ditambah 9. Berarti dia menjadi 4. Positif 4. Selesai. Berarti hasil dari 8A tambah 5B kurang 12 dikurang 3A tambah 4B kurang 7 tambah 6A tambah 2B tambah 9. Hasil akhirnya adalah 11A tambah 3B tambah 4. Apakah ini bisa kita sederhanakan? Tidak. Karena apa? Suku A tambah suku B itu nggak bisa kita satukan. Karena dia beda suku. Ini suku ayam, ini suku bebek. Nggak bisa dong kita satukan. Ya kan? Next, kita ke operasi yang selanjutnya adalah perkalian. Misal di contoh pertama, 3 buka kurung 2A tambah 4. Ingat, kalau perkalian dia ada tanda kurung, berarti setiap bilangan yang ada dalam tanda kurung itu kita kalikan sama bilangan yang ada di luar. Berarti di sini adalah dia 3, berarti kita kalikan gini. Nah, gitu. Kita kalikan satu per satu. 3 dikali 2A, dia menjadi 6A. Ditambah 3 kali 4, 12. Ya kan? Nah, pertanyaannya, bisa nggak ya di sini kita sederhanakan? Bisa dong. Kebetulan di sini 6A tambah 12, 6 adalah faktor dari 12. Sehingga bisa kita sederhanakan. Dia menjadi 6 buka kurung A ditambah 2. Hal ini dapat kita peroleh. Lihat nih, kalau misalnya kita kalikan ke dalam lagi, 6 kali A, 6A ditambah 6 kali 2, 12. Berarti bentuk paling sederhana dari 6A tambah 12 adalah 6 buka kurung A tambah 2. Selesai. Oke, kalau misalnya kita punya soal yang kedua kayak gini. Dia ada dua suku. 4X tambah 5 terus 2X kurang 4. Jangan panik, dia sama seperti sebelumnya. Kita kalikan. Berarti di sini kita ada 2 kali pengkalian. Yang ini kita kalikan kemari sama yang ini. 5-nya kita kalikan sama, nah ini dia. Oke, satu per satu. Pertama kita kalikan 4X dikali 2X. 4 kali 2, 8. X kali X, jadi X kuadrat. Ingat, dalam operasi perkalian, pangkat itu ditambah. Pangkat 1, 1 tambah 1, 2. Oke, next kita kalikan 4X dikali 4. 4 kali 4, dia adalah min 16X. Ya kan? Terus 5 dikali 2X. 5 kali 2 itu adalah 10. Berarti positif 10X. Terus selanjutnya 5 dikali minus 4. 5 dikali minus 4 berarti dia negatif. Negatif 20. Nah, kalau sudah seperti ini, bisa ya kita sederhanakan. Karena di sini kebetulan ada 2 bilangan yang sama-sama suku X. Jadi kita sederhanakan. Dia kita sederhanakan menjadi 8X kuadrat minus 16 tambah 10. Minus 16X tambah 10X. Berarti dia jadi minus 6. Minus 6X dikurang 20. Selesai. Dah. Yang terakhir kita masuk dalam operasi pembagian. Operasi pembagian itu sama kayak perkalian. Contohnya misalnya yang pertama, 12X kuadrat dibagi 3X. Ya udah, kita tinggal bagi bilangan sama bilangan, variabel sama variabel. Oke, 12 bagi 3 itu kan dapatnya 4 tuh. 4. X kuadrat dibagi X. Ingat, kalau tadi dalam operasi perkalian pangkat ditambah, berarti kalau dalam operasi pembagian pangkat dikurang. X kuadrat dibagi X. 1 pangkat 2, 1 pangkat 1. Berarti 2 kurang 1. Berarti dia adalah X atau X pangkat 1. Ya, berarti hasil dari 12 pangkat 2 dibagi 3X dia adalah 4X. Oke. Next, yang kedua. Yang kedua adalah 18X pangkat 4 Y pangkat 2 dikurang 12X pangkat 3 Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat dibagi 6X pangkat 2 Y. Nah,
Kalau Miss pribadi, Miss bakal pecah-pecah bilangan ini. Biar apa? Biar kita lebih gampang. Nah, caranya gini. Berarti 18 X pangkat 4 Y pangkat 2 per 6X pangkat 2 Y. Terus dikurang 12X pangkat 3 Y per 6X pangkat 2 Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat per 6X kuadrat Y. Nah, ini kan lebih gampang tuh. Jadi kita bisa membagikan 1 per 1. Oke, kita bagi nih. Angka sama angka, X sama X, Y sama Y. Oke, kita mulai. 18 bagi 6. 18 bagi 6 itu kan 3 nih. Berarti 18 bagi 6, 3. X pangkat 4 dibagi X pangkat 2. Berarti itu sama aja kayak X pangkat 4 dikurang, sama aja dengan X pangkat 4 dikurang 2. Karena dalam operasi pembagian, pangkat dikurang. Berarti 4 kurang 2, 2. Berarti ini X pangkat 2. Y pangkat 2 dibagi Y. Berarti dia sisanya Y. Ya kan? 2 kurang 1. Terus dikurang 12 bagi 6. 12 bagi 6 itu berapa tuh ya? 12 bagi 6 adalah 2. 12 bagi 6 akhirnya dapat 2. X pangkat 3 bagi X pangkat 2. Berarti 3 kurang 2. Sisanya adalah X. Y bagi Y. Berarti habis. Ya kan? Ini pangkat 1, pangkat 1. 1 kurang 1, 0. Ingat kalau pangkat 1 itu dia adalah 1. Oke. Terus ditambah 6 bagi 6. 6 bagi 6, 1. Oke, satunya nggak perlu kita tulis. Atau mau ditulis boleh deh. 1. Terus X pangkat 2. X pangkat 2. Berarti ini tetap 1. Oke. 1. Terus Y pangkat 2 dibagi Y. Berarti artinya 2 kurang 1. Berarti sisanya adalah Y. Oke. Kalau udah seperti ini, berarti bisa kita selesaikan dia menjadi 3X pangkat 2 Y dikurang 2X ditambah 1 kali 1 kali Y. Berarti dia adalah Y. Oke. Nah, kalau seperti ini ada yang bisa kita satukan? Jawabannya tidak ada. Karena di sini nggak ada lagi yang satu rumpun. Yang ini, kalau misalnya kita satukan nih 3X kuadrat Y. Ini kan Y sama Y. Sama-sama pangkat 1. No, karena itu nggak bisa kita satukan ya. Karena 3X pangkat 2 Y itu adalah suku pertama. 2X adalah suku kedua, Y adalah suku ketiga. Walaupun ini Y-nya pangkat 1, ini Y pangkat 1, itu nggak bisa kita gabung karena si Y ini adalah bagian dari si 3X pangkat 2 Y, sedangkan Y ini adalah Y tunggal. Kecuali misalnya di sini dia punya juga misalnya 2X kuadrat Y gitu. Barulah bisa kita gabungkan sama yang ini. Cuman karena Y-nya adalah cuman adalah Y-nya adalah bilangan tunggal, sehingga dia berdiri sendiri. Berarti penyelesaian dari 8X pangkat 4 Y kuadrat dikurang 12X pangkat 3 Y ditambah 6X kuadrat Y kuadrat per 6X kuadrat Y itu hasilnya adalah 3X kuadrat Y dikurang 2X tambah 6. Selesai. Gimana? Gampang bukan? Jadi stop bilang aljabar itu susah, karena sebenarnya aljabar itu justru mempermudah perumusan kalimat matematika. Apalagi dalam soal cerita seperti ini. Jadi kita nggak perlu lagi tuh nulis identifikasi masalahnya itu dengan kalimat yang panjang-panjang. Kita cukup mewakili dia dengan satu huruf. Jadi dia lebih efisien, lebih cepat selesai. Ya kan? Oke. Mungkin cukup sekian materi kita untuk hari ini. Saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.